Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Manajemen, Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konteks internal dan eksternal smartphone Vivo. Dan berikut penjelasannya. Pertama, saya akan bahas tentang konteks internal. Vivo telah mempersiapkan strategi dan target yang hendak dicapai di tahun 2021 di tengah persaingan ketat industri tanah air ini. Sepanjang tahun ini, Vivo menorehkan catatan cukup baik, tak hanya dalam pengembangan produk, tetapi juga dalam jangkauan Vivo Store dan Vivo Center. Apa yang telah dicapai Vivo tahun ini menjadikan evaluasi untuk kedepannya yang lebih baik. Dan tahun depan, Vivo juga akan menghadirkan teknologi baru tentunya yang patut ditunggu oleh konsumen Indonesia. Saya akan jelaskan tentang kekuatan dari Vivo ini. Yang pertama, Vivo telah mempersiapkan dan memantapkan dirinya dengan baik di pasar Asia Selatan. Vivo juga menawarkan berbagai model dalam kisaran harga yang berbeda, namun tetap menjaga citra. Dan Vivo juga dipandang sebagai merek yang berinovasi. Dan dia pertama ponsel yang meluncurkan Hi-Fi chip dan memiliki cabang 350 kota di Vivo Store. Adapun kelemahan dari Vivo, masih belum memiliki brand awareness yang tinggi, dan pembeda utamanya adalah biaya. Kemudian Vivo terlihat mirip dengan merek lain seperti Oppo dan OnePlus dan lain-lain. Berikut ada peluang dari smartphone Vivo. Yang pertama itu, Vivo menghadirkan smartphone kelas atas dan bersaing langsung dengan Apple dan Samsung. Dan juga Vivo harus berupaya mengubah citra dan menargetkan lebih banyak pelanggan yang tidak hanya fokus pada biaya. Vivo juga memiliki pasar besar yang belum tersentuh di Amerika Serikat dan Eropa. Ancamannya untuk smartphone Vivo ini, persaingan yang sensitif harga di segmen handset seluler, dan peraturan pemerintah daerah. Yang kedua itu, ada pertanyaannya seperti ini. Jadi strategi kita yang pertama yaitu periksa kondisi keuangan. Tidak bisa ada yang memastikan kapan COVID-19 ini berakhir. Hal yang perlu kita pastikan terlebih dahulu yaitu posisi likuiditas bisnis kita. Kita harus memastikan seberapa besar likuiditas yang kita miliki dan seberapa lama likuiditas kita untuk menghidupi bisnis kita. Dan yang kedua, dan untuk nomor 2, periksa status aset dan hutang. Buatlah rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang, kemudian kurangin jumlah aset dan jumlah hutang. Dengan begitu, kita dapat memproyeksikan keberlangsungan bisnis kita. Tentu hal ini dapat menjadi solusi apabila kita mengalami kondisi keuangan yang sulit. Tetapi perlu kita ingat bahwa ada bantuan dari pemerintah khusus untuk UMKM. Jadi kita bisa memanfaatkan bantuan tersebut. Bisnis plan baru. Kita harus selalu mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi pada bisnis kita. Dan kita harus mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget, promosi, dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis kita. Keempat, catat pola pengeluaran. Contohnya, catat biaya operasional, biaya upah atau gaji. Kemudian setelah itu sisihkan
uang untuk investasi dan modal. Dengan begitu kita mudah untuk memisahkan modal kita dan investasi kita. 5. Lakukan manajemen resiko. Adapun beberapa strategi dalam manajemen resiko yaitu menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah resiko. Lalu, lakukan review atas kondisi bisnis kita. Apabila diperlukan, lakukan perubahan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan, termasuk dengan meminimalisasi pengeluaran. Bahasan selanjutnya yaitu Industri 4.0. Industri ini saat ini tren di perindustrian, di mana industri ini menggabungkan teknologi otomatisasi. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik seperti robot, Internet of Things, cloud computing, di mana internet menjadi pusat pengelolaan data, dan cognitive computing seperti artificial intelligence merupakan ancaman atau peluang bagi pelaku industri. Menurut saya ini ancaman karena di mana menurunkan biaya transportasi dan juga komunikasi. Terus biaya perdagangan berkurang. Namun di sisi lain, mengadopsi sistem ini membutuhkan biaya yang sangat mahal dan resikonya pun cukup tinggi. Apakah ancaman atau peluang bagi tenaga kerja? Sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan di Indonesia terancam dan akan digantikan oleh teknologi otomatisasi. Bahkan memperkirakan 800 juta pekerjaan di seluruh dunia kehilangan pekerjaannya pada tahun 2030. Namun, Industri 4.0 juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi menurut saya ini termasuknya ancaman ada, peluang juga ada.